Dan saya Ridwan Nanda. Saya Muhammad Yudha Pandi. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hama apa saja yang terdapat dalam hama pembibitan juga hama produksi dengan mata kuliah ilmu hama, dan berikut videonya. Baik, pada hari ini kami berada di Desa Dusun 2 Amal, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Belakang kami ini ada tanaman padi yang masih pada tahap fase vegetatif. Untuk mengetahui hamanya, kami akan melihat dulu. Selanjutnya kami akan mengidentifikasi hama apa saja yang terdapat di tanaman padi ini. Baik, selanjutnya akan kami identifikasi dan akan kami jelaskan. Nah, setelah kami identifikasi, kami mendapatkan 2 hama dalam pembibitan, yaitu belalang dan kupu-kupu putih. Nah, mari kita lihat hamanya langsung. Nah, kalau kita gini kan, hama belalang itu akan berterbangan. Untuk hama kupu-kupu putihnya bisa dilihat kemarin di sini, hama kupu-kupu putih. Hama kupu-kupu putihnya bisa dilihat. Ini adalah jenis hama kupu-kupu putih. Kalau kita gini kan, dia akan terbang. Belalangnya, nih bisa dilihat belalangnya terbangan sendiri kalau kita gini kan. Baik, itu adalah hama dalam pembibitan tanaman padi. Di pembibitan ini kami mendapatkan hama belalang. Belalang adalah serangga termasuk dalam ordo Otriptera, keluarga Ardidae, yang termasuk juga belalang adalah hama, bisa dibilang juga hama sekunder. Jenis-jenis belalang tadi kami menemukan di pembibitan itu ada belalang hijau, ada belalang coklat, ada juga belalang kayu. Nah, ciri-ciri belalang itu berbentuk tubuh panjang dan ramping. Senyap dan kuat terbang. Kaki berlaku yang untuk melompat warna hijau coklat atau abu-abu. Panjang tubuh belalang itu 5-10 cm. Untuk pembibitan sendiri, belalang merusak daun dan batang pembibitan tanaman padi itu sendiri. Nah, untuk pengendalian hama belalang pada pembibitan padi sendiri bisa menggunakan pestisida, dan pengendalian hama belalang di pembibitan padi itu sendiri, pengendalian nabatinya bisa menggunakan bawang putih. Belalang tidak menyukai aroma bawang putih yang cukup menyengat. Baik, tadi sudah kita identifikasi bahwasanya pada fase vegetatif kita menemukan hama belalang. Selanjutnya kita juga menemukan hama kupu-kupu putih. Kupu-kupu putih pada padi biasanya merujuk pada kupu-kupu spesies Bemisia tapaci atau kupu-kupu Asia. Adapun ciri-cirinya yaitu tubuh kecil, panjang sekitar 1-2 cm, juga sayapnya putih dengan bercak-bercak kecil. Pada badannya berwarna putih kekuningan. Pada antenanya panjang dan tipis. Untuk gejala serangannya beragam, yaitu daun padi menjadi kuning atau berwarna putih. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman terhambat, produksi biji padi menurun, dan tanaman menjadi lemah atau rentan penyakit. Untuk cara pengendaliannya menggunakan pestisida alami, selanjutnya menggunakan predator alami, menggunakan varietas tanaman tahan, mengendalikan kelembapan dan suhu, menggunakan insektisida. Baik, tadi sudah pengendaliannya, sekarang pencegahannya. Pada pencegahan, petani biasanya mengawasi tanaman secara teratur.
Kemudian menggunakan sistem peringatan dini, juga menghindari penggunaan pestisida berlebih, dan juga menggunakan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Adapun siklus hidup yang bisa saya jelaskan pada kupu-kupu ini, pada tahap pertama bertelur 3-5 hari, kemudian menjadi nifa yaitu 7-10 hari, kemudian menjadi dewasa. Dampaknya kerugian ekonomi bagi petani, kehilangan hasil panen, dan kerusakan ekosistem. Baik, itu tadi penjelasan kupu-kupu putih. Baik, tadi sudah kita mengidentifikasi hama dan penyakit di fase vegetatif. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi hama dan penyakit pada masa generatif. Berikut penjelasan dan hama apa saja yang menyerang padi kami di masa generatif. Ya, tadi yang menyerang tanaman padi kami ini hama belalang. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang hama belalang. Hama belalang pada tanaman padi dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan hasil panen. Untuk beberapa informasi tentang hama belalang, ada pun beberapa jenisnya, jenis belalang, belalang hijau, belalang coklat, belalang kayu. Dan untuk yang menyerang tanaman padi kami itu belalang hijau. Untuk gejalanya, daun padi berlubang atau rusak, batang padi terpotong atau rusak, tanaman padi menjadi kuning dan layu, kehilangan hasil panen. Untuk faktornya yang mempengaruhi serangan, ketersediaan makanan, kelembapan tinggi, suhu hangat, kepadatan tanaman, penggunaan varietas tanaman yang rentan. Untuk cara pengendaliannya, pengendalian kimia kami menggunakan insektisida sistematik, pengendalian nabatnya kami menggunakan daun sirih dan kapur barus. Jadi inilah tanaman padi kami yang terkena gigitan atau serangan hama belalang. Itu bisa dilihat daunnya rusak. Saya akan menjelaskan hama yang kedua yaitu hama ulat geraya. Hama ulat geraya atau nama latinnya itu Spodoptera litura. Ulat geraya ini merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi ini. Adapun jenis-jenis dan siklus hidupnya yaitu yang pertama, ulat geraya ini menjadi telur 3-5 hari. Kemudian menjadi larva 10-14 hari, kemudian menjadi pupa 7-10 hari, dan menjadi dewasa. Ulat dewasa di umur 10-14 hari. Yang ketiga menjadi generasi 2-4 generasi per tahunnya. Adapun gejala-gejala serangannya itu padi berlubang atau rusak, batang padi terpotong atau rusak, tanaman padi menjadi kuning atau layu, bisa kami kehilangan hasil panen. Ini adalah contoh tanaman padi yang terkena serangan ulat geraya. Jika ulat geraya itu sudah habis semua, karena kami sudah melakukan pengendalian. Baik, itu tadilah video mengenai hama dan penyakit dalam pembibitan dan juga produksi. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.